Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Nih, kali ini saya ingin membacakan berita berhubung ini tahun baru. Saya ingin bacakan berita ini banyak berhubungan dengan tahun baru, pemirsa. Jadi di tahun baru ini banyak tol yang akan diganti fasilitasnya yang sebelumnya menggunakan tap e-money. Ini 4 detik, maka nanti akan menggunakan teknologi lain yang baru, yang transaksi ini hanya 0 detik dan mobil tidak perlu berhenti. Nih, mantap teknologi kalau yang seperti ini ya pemirsa, kita suka ya. Lebih efisien, tidak menimbulkan kemacetan. Dilansir oleh cnnindonesia.com, cara bayar jalan tol tanpa sentuh mulai 2022, transaksi 0 detik. Sistem baru tanpa sentuh, jadi nggak pakai e-money ya. Untuk pembayaran jalan tol yang akan diterapkan pada 2022 bakal memangkas waktu transaksi hingga 0 detik. Cara baru ini bakal menghilangkan antrean di gerbang tol, bahkan pengemudi bisa tidak perlu menginjak rem untuk berhenti karena jumlah gerbang tol akan dikurangi juga. Sistem ini berbasis Global Navigation Satellite System yang akan mengenali dan menentukan posisi kendaraan ketika memasuki jalan tol. Ada 3 cara membayar jalan tol seperti yang dijelaskan di atas. Pertama, menggunakan aplikasi Electronic Onboard Unit yang diunduh pada ponsel untuk berkomunikasi dengan sistem pembayaran di gerbang tol. Jadi dalam hal ini kita akan mengunduh data mungkin ya seperti OVO, GoPay dan lain-lain ya pemirsa. Ketika lewat gerbang tol dia akan motong saldo gitu pemirsa. Cara yang kedua yaitu memasang onboard unit atau OBU di kendaraan yang terintegrasi sistem pembayaran di gerbang tol. Sedangkan cara ketiga memanfaatkan electronic road ticket atau tiket sekali perjalanan. Masyarakat bisa memilih cara yang paling efektif sesuai kebutuhan. Misalnya, jika cuma sekali jalan bisa menggunakan electronic road ticket. Bila menggunakan jalan tol adalah rutinitas, bisa memakai aplikasi electronic on board atau OBU. Ya. Mungkin kalau sekali jalan tinggal scan masuk gitu ya pakai handphone ya pemirsa. Seperti mau masuk mall pakai Peduli Lindungi mungkin ya, jadi masuk scan barcode, tapi ini cukup lama ya, bisa bikin ngantri, apalagi kalau jarang pakai ini bisa bikin macet juga kalau seperti itu ya. Menurut penjelasan Badan Pengatur Jalan Tol, sistem tanpa sentuh menggunakan teknologi ini membuat transaksi di gerbang tol turun menjadi 0 detik. Cara bayar saat ini yaitu menggunakan kartu uang elektronik dikatakan butuh waktu 4 detik, yang sebenarnya sudah jauh lebih cepat ketimbang pembayaran tunai 10 detik. Pengemudi tak perlu menghentikan kendaraan untuk melakukan transaksi karena ini bisa dilakukan sangat singkat. Ya sebenarnya pemirsa di luar negeri sana ini sudah dari dulu mereka menggunakan teknologi ini ya, teknologi tanpa sentuh. Kalau di luar negeri sana ya mau bayar tol itu nggak perlu berhenti, mobil jalan saja tapi pelan-pelan pelan-pelan aja nanti motong saldo gitu. Ini sebenarnya di negara lain sudah lama teknologi ini, di kita aja yang belum siap ya. Mudah-mudahan kedepannya ini benar-benar diterapkan untuk menghilangi macet, karena kalau macet ya kita rugi ya, semuanya rugi, dirugikan. Pengguna jalan ini dirugikan, habis waktunya di jalan karena macet. Kepala Subbidang Operasi dan Pemeliharaan BPJT Galuh Permana Waluyo menjelaskan
Tol tanpa sentuh akan dirilis pada Juli. Oh, bulan Juli ini pemirsa. 2022-nya bulan Juli, bukan sekarang ini. Dalam konsep single lane free flow di gerbang tol yang sudah ada, terutama di kawasan Jabodetabek. Langkah selanjutnya yaitu menerapkan multi lane free flow. Target kami akan diimplementasikan mulai Desember. Oh, ini masih lama ya pemirsa, tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah mulai direncanakan, itu sudah bagus. Inilah kemajuan teknologi ya pemirsa. Akhirnya memang lebih efektif dan lebih efisien gitu. Kita diuntungkan karena tidak ada kemacetan. Tapi ya kasihan juga yang tukang jaga gerbang akhirnya jadi mungkin dipecat-pecatin, mungkin dinonjobkan dan lain-lain. Tapi ya itulah teknologi. Kalau saya sih mendukung untuk pengembangan teknologi seperti ini demi efisiensi pemirsa. Baiklah pemirsa, itulah berita yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan Anda komentar bagaimana pendapat Anda. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.